Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refy Harun. Kita masyarakat biasa yang cinta bangsa ini dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari negara. Lantas kenapa ada putra bangsa yang memang punya kontribusi terhadap bangsa ini, tetapi sebaliknya bangsa ini juga pernah memberi dia makan, lantas melakukan suatu hal yang menurut saya adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Semuanya pecatan gak gitu ya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, segar bugar, sehat walafiat. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang bisa dibilang pengamat politik. Nah, dulunya sih dia pernah menjabat di jabatan penting lah di pemerintahan, tapi karena kinerjanya nggak bener, nggak becus mungkin ya dia dipecat. Nah, belakangan ini dia menjelma menjadi kadrun. Nah, siapa dia? Dia adalah Profesor Refly Kadrun Alfikranman. Di video ini kita akan melihat si Refly ini dipermalukan sendiri oleh bintang tamunya. Niatnya mau menjelek-jelekan Pak Jokowi, mau menjatuhkan nama baik Pak Jokowi, malah ditampar langsung oleh para narasumbernya. Ditampar dalam artian dibantah dan dipatahkan langsung oleh para narasumbernya. Nah, siapa saja itu? Mari kita simak sama-sama, simak sampai selesai biar tidak ada terjadi kesalahpahaman dan supaya teman-teman mengerti inti dari video ini. Oke, kita simak sama-sama. Afif lahir, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojong Sari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refy Harun yang saat itu mengusung Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar disebut tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Yudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refy Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refy Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refy Harun, dan setelah itu
saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah guys, sedikit saya komentari di sini kelihatan banget ya guys bohongnya si Redly sama si Bahar ini. Di sini dia memanfaatkan seorang ini, salah satu pemuda ex napi yang seolah-olah dibuat sebagai napi teroris, ex napi teroris, dan dia disuruh bersaksi di podcastnya si Harun ini dengan apa namanya, dengan kesaksian yang bohong. Dia disuruh mengatakan bahwa si Bahar itu NKRI dan Munarman itu bukan teroris dan segala macam. Di situ kan kelihatan letak kebohongan mereka demi menaikkan citra. Mereka berbohong. Ya, apa bedanya? Apa bedanya? Berarti mereka benar-benar bukan NKRI. Apa bedanya mengatakan ataupun mengangkat citra dirinya dengan kebohongan? Itu kan ya jelas salah. Oke guys, coba kita simak lagi video selanjutnya. Terima kasih. Ngerti nggak bro? Ya, jahat banget loh. Aduh. Yang Nah, tidak ini lolos sebagai peserta pemilu. Sini dia mempitnah Pernyataan lagi. Refly Harun ini jadi kabar bohong terparah saat dia membela Partai Umat gara-gara tak diloloskan jadi peserta pemilu 2024. Faktanya, dari 40 partai calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU, hanya 17 partai yang lolos. Artinya, banyak partai yang dinyatakan tidak lolos, antara lain Partai Umat, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo, Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, dan masih banyak lagi. Selain menebar kabar bohong, Refly Harun juga menyebar tuduhan serius terhadap istana. Tapi tuduhannya itu tanpa dilandasi fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas. Dengan kata lain, Refly Harun hanya menyebar fitnah keji terhadap istana terkait tak lolosnya Partai Umat. Padahal dia ini orang Mengapa berpendidikan. cuma Partai Umat yang tidak lolos? Partai Umat adalah partai yang tidak disukai oleh penguasa, dan juga jangan lupa partai istana atau koalisi istana berkepentingan terhadap tidak diloloskannya Partai Umat agar yang ono tidak gembos, kira-kira begitu. Nah, sementara saingannya partai oposisi diloloskan semua. Saingannya Demokrat Kacau nih orang parah. saingannya PKS diloloskan. Yang penting itu taktik dan strategi agar mereka bisa lolos. Yang menyedihkan, untuk mengajukan gugatan lewat Bawaslu, Amin Rais menggalang dana dengan mencatut asma Allah. Kalau mereka yang saya sebut sokol mungkin oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, saya selalu tanya apa yang bagisnya. Biasanya. Nah, kalau saya balik ke Bung Dengerin nggak sih guys? Kalau kita kan harus sebagai Dipermalukan manusia si yang objektif, Refly. kan kita selalu melihat bahwa sesuatu itu pasti ada kurang dan lebihnya ya. Menurut Bung Ganjar, kalau kita mengevaluasi pemerintahan Jokowi, kira-kira apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Saya nggak mau yang lebihnya, Bung. Enggak, masih terasa kurang. banyak. Masih banyak yang kurang. Tidak ada nih dia. Mari kita lihat sejarah presiden dimanapun di dunia ini. Oke, kita ambil di Indonesia. Selalu banyak yang kurang. Kita mau bicara apa? Penanggulangan kemiskinan. Masih banyak kemiskinan. Saya jadi gubernur juga gitu. Pak. Kenapa yang miskin masih banyak begini? Oh iya, saya gagal. Saya gagal. Maka kalau kita bicara soal itu dalam level nasional masih banyak penurunan kemiskinan yang masih belum apa namanya terentaskan dengan baik. Itu kekurangan yang memang belum bisa selesai dari cerita-cerita orang yang waduh ini sudah bagus, ini sudah baik. Belum. Ini cerita seperti itu. Pak Jokowi membangun infrastruktur hebatnya kayak begitu. Kalau Anda tanya orang di kampung saya, mana? Mana di tempat saya belum. Sehingga pengetahuan seseorang pun seolah-olah semua infrastruktur sampai bawah itu akan dipegang. Maka persepsi orang terhadap infrastruktur itu hanya yang gede. Padahal sebenarnya saya bertanggung jawab pada yang wilayah saya, bupati sampai desa bertanggung jawab pada wilayahnya. Tapi ketika ini belum selesai, maka ini akan menjadi catatan seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau kita cerita Mukanya udah gak enak. Kalau kemudian kita cerita investasi, banyak kemudian ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif, masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita Dan asing dan asing. Nah, itu sekarang rasis. kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Nah, Bagaimana dengan yang Arab? Arab. Bagaimana? Kita mesti fair juga kan?
Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Muka ya, Karena muka biasanya guys. kalau kita mengomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI, biasanya begitu. Sampai kita tahu pulangnya. Nah, masih banyak sebenarnya pekerjaan yang memang belum selesai. Jadi kalau saya membuat cerita ini, nggak apa-apa. Misalnya kalau ngomong sama Pak Jokowi juga terbuka kok. Pak Jokowi menerima dengan baik. Pak Grup apalagi ya yang mesti dikerjakan. Karena kemarin saya terharu karena saya juga bisa berkomunikasi gampang. Pak Grup gimana penanganan COVID di Jawa Tengah? Ya Pak, kami belum mengajukan PSBB karena kami mengambil langkah-langkah ini, caranya begini. Terus kita balik kalau biasanya program kami bottom up, Pak. Kami buat Joko Tonggo menjaga tetangga sebagai kekuatan yang ada di level desa, berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Simak sampai selesai ya guys. Gitu. Iya, tapi setelah ini ada video-video lainnya yang lebih seru. Ini kita dorong. Oh iya. Kalau gitu Pak, aku butuh bantuan apa? Biar kita bantu. Matur nuwun Pak. Sementara ini belum. Kemudian saya ceritakan waktu dengan Detik, kemudian diangkat, wah Ganjar dikasih bantuan. Enggak, bukan saya, bukan PD, bukan sombong, enggak. Agar kita berikhtiar, sehingga tidak semua menjadi sentralitis. Kan kita sudah bicara semua desentralisasi. Saya ini pernah menjawab desentralisasi kan. Masa kemudian semua minta-minta, kita kerjain dulu dong. Kita potongin anggaran kita bertanggung jawab pada masyarakat kita kemudian berkreasi, berinovasi di daerah. Nah, itu biasanya saya sampaikan dan Pak Jokowi menerima kritiknya. Oke. Nyesel tuh saya reading. Ini BPJS nanya. Ya kan? Iya. Saya komunikasi dengan Iya. Saya komunikasi dengan istana. Hari-hari seperti ini agak berat. Jangan dinaikkan dulu. Tapi ternyata ini legal policy karena BPJS-nya memang bermasalah. BPJS kesehatan memang bermasalah. Maka ini keputusan sulit dan tidak populer. Tapi diambil juga begitu. Mungkin publik melihat ini sebagai kekurangan. Teman-teman Eropa tadi montak saya, Mas Ganjar ini apa lagi? Saya tidak tahu. Tapi ketidakpopulerannya ini betul-betul. Teman-teman Eropa dan Eropa yang tinggal di Eropa. Yang tinggal di Eropa, saya komunikasi dengan mereka aktif ya. Ini aktif sekali karena kita pernah bertemu seluruh Eropa. Waktu itu saya diminta bicara di sana, terus kemudian ngobrol-ngobrol dari orang-orang Indonesia yang di sana. Nah, mereka bicaranya apa lagi Mas beritanya? Oh iya. Nyesel tuh mukanya si Repli. Mengingatnya karena posisi keuangan nanyain Pak Ganjar. Yang kedua kemudian bukan yang kelas 3-nya ya, yang kelas 1 2-nya kemudian dinaikkan, terus kemudian yang kelas 3-nya ini nanti ada beban yang diberikan kepada perusahaan. Dan Pemda kemudian diminta juga untuk melakukan tindakan dorongan. Dulu proposal saya sampaikan, Bapak ini berapa? Libatkan saja daerah minta dibuatkan lagi yang namanya jam kerja lagi saja, nggak apa-apa. Daripada kemudian BPJS keberatan seperti ini, contoh aja. Itu dulu kritiknya kita berikan terbuka dan begitu ada keputusan MK, saya sampaikan, Pak Ganjar, keputusan MA. Keputusan MA mengatakan menganulir itu, terus kemudian saya buat statement saya lumayan, buat saya biasa saja, mungkin ada yang membaca keras. Wah pasti masyarakat senang dengan keputusan ini. Sehingga staf istana dan telepon saya, Mas Ganjar, ini maksud pendapat Anda apa? Oh iya masyarakat senang nggak jadi naik kok gitu. Tapi kan ini legal policy Mas, kondisinya sulit loh. Ya nggak apa-apa. Kalau kemudian memang itu menjadi legal policy dan diuji secara konstitusi seperti ini posisinya, ya kita harus terima kondisi itu. Itu saya sampaikan secara terbuka. Jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi, jadi nggak apa-apa, dikritik-kritik aja, beliau itu dikritik. Iya, saya juga merasa begitu Bung ya, jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini kan follower langsung dibongkar, malu dia. Follower itu tingkatannya banyak. Kira Anies nggak punya apa? Dia loyalis habis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah, dan ada yang memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan? Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerang. Apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower. Ya kalau kemudian saya salah saya digebukin orang. Nah, ini baru saja, kan? Ya, jujur. Kan ada anggaran yang dikatakan. Pesawat jet super mewah yang dipakai Anies Baswedan kampanye ilegal di Sumatera ternyata teregistrasi di Pulau Cayman. Perlu dicatat, Pulau Cayman adalah surganya para penjahat internasional untuk mencuci uang segala hasil kejahatannya. Sedang harga pesawat Embraer Legacy 650 yang dipakai Anies mondar-mandir itu terbilang super mahal dan hanya dimiliki para aktor oligarki super kaya. Tagline-nya hanya Anies capres anti oligarki. Bertentangan dengan narasi pencitraan yang disebar para buzzer Anies cuma boneka oligarki. Padahal, para buzzer Anies sejak lama selalu mencitrakan Anies sebagai tokoh yang anti oligarki. Dengan narasi anti-oligarki yang berbusa-busa, Anies ingin dicitrakan sebagai tokoh yang paling berpihak pada rakyat. Yang menyedihkan, Refli Harun, mantan komisaris BUMN yang dipecat Erick Thohir, juga ikut jadi pendukung buzzer saat mencitrakan Anies sebagai tokoh anti-oligarki.
Tak hanya itu, Refli Harun juga menggandeng tokoh-tokoh pendukung khilafah demi membangun citra Anies. Dukungan ke Anies dan RR menguat karena keduanya anti oligarki dan cerdas. Gak salah sih. Namun citra bohong-bohongan soal Anies anti oligarki yang dibangun para buzzer bersama Refli Harun tersebut akhirnya dibongkar Anies sendiri. Tak aneh, saat Anies mondar-mandir naik jet mewah super mahal, para netizen sangat gaduh. Sebab hanya para aktor oligarki yang bisa punya jet mewah. Bahkan Anies dianggap tak lebih hanya sebagai boneka oligarki saja. Yang jelas, Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres dikenal dekat dengan tokoh oligarki Riza Halid. Pengusaha yang dijuluki Tegasolin Godfather itu juga disebut-sebut bagian dari mafia migas bersama Petra sebelum dibubarkan Jokowi. Meski namanya sempat tersangkut kasus Mama minta saham PT Freeport, Riza Halid tetap aman saat Jaksa Agung dijabat Prasetyo yang dikenal dekat dengan Surya Paloh. Videonya lenyap dari YouTube Refli Harun, bukti Rocky gerung panik. Nah ini video si Rocky udah dihapus tuh di channel si Refli. Video Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan mentolongin dan pucut ini sudah lenyap dari channel YouTube Refli Harun. Berarti kan jelas-jelas itu penghinaan karena mereka takut. Pertama, ini pertanda panik. Mereka sadar bahwa hal itu bisa menjerat Rocky Gerung dan Refli. Kata Refli melalui dikutip dari akun Twitternya. Bener. Kalau bukan menghina ngapain dihapus? Panik guys. Nah ini detik-detik si Refli ini kena mental. Yang jelas yang saya lihat Pak Jokowi sangat efektif menegakkan satu agenda. Saya juga ingat Pak Harto dulu mau bikin MRT di Jakarta. Dan sekian gubernur setelah itu mau bikin MRT. Benar. Siapa yang akhirnya menegakkannya? Nah Pak Harto kurang apa kekuasaannya? Benar. Jadi dalam hal ini untuk mengelola roda administrasi itu kan luar biasa. Jokowi banyak hal yang selain MRT saja, tapi banyak proyek. Jadi buat saya itu kan aspek pengelolaan roda pemerintah dengan efektif. Nah, Kang Sobari pernah ini satu lagi kalau saya salah memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, itu yang baru saya ingat. Waktu itu ngomong apa, Kang Sobari? Banyak hal. Yang paling diingat itu yang saya lihat loh. Ini mantan bosnya Anies yang ngomong. Sobari yang biasanya sangat Jawanis marah betul dengan itu. Tahun berapa waktu itu? 16 atau 17 gitu. Oh 2016 atau 2017. Iya. Karena itu diviralkan lagi tuh kalau saya salah sampai sekarang. Ntar dulu guys, ini saya gagal fokus di kerah lehernya si Refli, ya ampun. Itu kayak orang apa gitu. Itu harusnya dilipat, bukannya dinaikin kayak gitu. Masya. Wih, geli lihatnya. Iya, itu kenapa? Marahnya itu apa? Waktu poin marahnya? Kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ya ahli-ahli agama bilang Pak Kuras dan sebagainya. Kalau begitulah watak manusia, watak Anies sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Nah, apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah? Nggak ada. Imam Mahdi. Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Nah, anak buah saya. Pengakuan dari bosnya, si Anies itu nggak pandai bekerja. Di Pangsi for Government Reform. Itu cuannya banyak tuh dulu. Tuh langsung ngalihin pembicaraan. Oke, lanjutkan ya. Nah, dia semacam begitu. Terus minta izin saya untuk kantor karena ingin memimpin para Madinah. Takut dikorek-korek si Anies. Sebagai rektor, saya kasih tahu. Para Madinah punya definisi.
Ya. tentang intelektual Muslim. Intelektual Muslim bukan seperti kamu. Oke. Kuah Parmadina, kuah cara berpikir Parmadina itu orang gerakan. Ada yang ketar-ketir, narasi dari Refli Harun sekarang udah muncul di permukaan publik bahwa mengatakan ada orang-orang yang mengatakan bahwa korupsi BTS melibatkan Anies dan Yusuf Kala. Ya, ternyata dibongkar sama Anies Baswedan mengenai korupsi BTS. Ternyata orang-orang istana menjadi ketakutan. Alah, lebay amat narasi yang dari Refli Harun. Refli Harun, kau tuh wong Palembang. Nah, sekolah di SMA 48. Ya, wong Palembang. Wong Palembang. Ya. Itu narasi Anda boleh-boleh saja, bro. Tapi survei akan membuktikan berapa banyak. Dulu kalau sampean dulu kan masih Anda itu jadi menteri masih di era-era Pak SBY apa era-era Pak Jokowi ya kalau nggak salah. Iya kan? Dulu ya 2 triliun lebih SBY itu korupsi mengenai satelit aja. Itu aja melibatkan banyak orang di bagian tower yang namanya 4G. Ya kan, makanya segala macam itu jadi mangkrak, apalagi yang 8,32 triliun. Ya kan? Jadi narasi Anda yang dibuat karena Anies lah yang membuka. Anies yang ya, parah itu kasus itu membuat orang istana menjadi ketakutan. Emang Anies siapa? Pengangguran, bro. Bilang kalau Anies membuka, ayo kalau mau buka-bukaan. Sebaiknya Anda jujur, kekuatan yang ada pada Anies siapa saja, bohir-bohirnya, bro. Termasuk Yusuf Kala. Dari ucapannya aja, kami akan menggempangkan dunia, menggoncang dunia, menggemparkan darat, segala macam itu. Refli Harun dari jejak digital, nada-nada Anies bicara pun itu sangat tahu ya publikasi ini. Akan menghalalkan cara bohir-bohirnya untuk membeli jabatan, untuk mencapaikan cita-cita. Jadi Anda itu harus tahu, bro. Benar. Ya salah kalau Anda bilang kalau orang sekitar istana jadi takut. Tidak akan mungkin. Yang menjadi gemetar dari mimik-mimik pembicaraan itu ada Anies, ada Yusuf Kala, ada yang Surya Paloh. Ya kan? Kau pikir ini lelucon dagelan gembel politik? Ya. Nah begini, bro, kalau orang yang tidak memiliki partai, orang yang ingin berbagai cara ingin jadi presiden itu menghalalkan segala cara, termasuk yang katanya menggoncangkan langit, termasuk yang namanya Refli Harun ini. Aduh, parah. Nah, guys, itu tadi video cuplikan dari beberapa podcast ataupun wawancara seorang Refli Harun ini yang niatnya ingin mempermalukan Pak Jokowi, menjatuhkan nama baik Pak Jokowi, malah justru dihajar ataupun dipermalukan oleh narasumbernya sendiri. Tadi kita lihat Pak Ganjar terang-terangan memberikan jawaban yang sangat cerdas, sangat benar-benar cerdas menurut saya. Sampai-sampai membuat si Refli ini mingkem, diem aja, senyum gak enak itu. Tadi juga kita lihat ada staf duta besar atau staf khusus atau apa gitu dari negara Australia. Beliau justru membanggakan kinerja Pak Jokowi. Aduh, si Refli ini. Padahal pertanyaannya ingin mengarah dan menjatuhkan nama baik Pak Jokowi, justru narasumbernya itu membela dan mengangkat nama baik Pak Jokowi. Itu kan memalukan. Untuk teman-teman ataupun kalian yang belum tahu si Refli ini, dia ini seorang ahli hukum tata negara. Saya bacakan sebentar. Dr. Haji Refli Harun SH MH LLM. Wow. Lahir 26 Januari 1970. Seorang ahli tata negara dan pengamat politik Indonesia. Wow, keren guys. Kalau latar belakangnya sih keren.
Karirnya Ketua Bidang Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, wartawan 1995, staf ahli. Wah, banyak nih. Nah, ini yang menjadi masalahnya, dia ini pernah menjadi komisaris Pelindo dan dipecat bahkan 2 kali. 2 kali dia ini dipecat di era pemerintahan Pak Jokowi. Nah, diduga dia ini sakit hati karena dipecat dari dua kali dipecat di pemerintahan Pak Jokowi. Bayangin, yang tadinya sudah bergaji besar puluhan juta, ratusan juta, mungkin tiba-tiba dipecat. Nah, siapa sih yang nggak sakit hati? Si Reply Kadir ini berubah haluan menjadi lebih mengedepankan emosi dan hoax dalam mengkritik Pak Jokowi. Sudah berapa kali dia ketahuan bohong, menyebarkan hoax, ya, tapi ya itu tadi, dia tetap terus berada di barisan kadrun. Reply ini kabarnya orang Palembang. Dia lupa kali kalau mau mudik harus pulang ataupun harus pergi melewati jalan tol yang sudah dibangun Pak Jokowi. Dia sepertinya lupa bersyukur dan berterima kasih karena sudah melewati jalan tol Lampung itu dengan lancar, dan semua itu ya hasil kerja Pak Jokowi. Kalau ada yang bilang bukan presiden yang membangunnya, memang bukan presiden yang membangunnya. Dari zaman kerajaan nggak ada yang namanya raja turun langsung membangun ataupun mengangkat-angkat bata, semen, mengaduk semen dan sebagainya. Itu kan konyol namanya. Yang namanya presiden itu memberikan tugas menandatangani program kerja pembangunan jalan tol. Yang ngerjakannya ya memang BUMN dan pihak swasta. Mana ada presiden turun terjun langsung nyiram aspal, ngaduk-ngaduk semen. Gila, itu konyol gitu. Nah, itu tadi guys penjelasan kita di video ini tentang sosok Reply Harun yang semakin gencar menebarkan kebohongan, hoax dan fitnah kepada Pak Jokowi. Karena seperti yang kita tahu, dia ini pendukung beratnya Anies. Ya, mungkin dia berharap kalau Anies jadi presiden, amin ya. Mungkin dia berharap bisa mendapatkan jabatan di kabinet. Kita nggak tahu. Aduh, Reply. Sudahlah, Reply. Kembalilah ke jalan yang benar, gunakan ilmu dan akal sehat itu dengan benar. Nggak usah cari-cari masalah, nggak usah cari-cari kesalahan. Mengkritik boleh, tapi janganlah ditambahin dengan berita bohong. Kalau mau mengkritik ya kritiklah kupas tuntas korupsi 8 triliun BTS, siapa saja di belakangnya. Kan ketahuan semua aliran dananya kalau di kupas ataupun dibongkar. Nah, yang seperti itu harusnya Anda itu bersuara, kok malah diem gitu. Giliran dengan Pak Jokowi apapun dikritik, bahkan Pak Jokowi diam aja, kalian tebar-tebar kebohongan. Nah guys, itu tadi ulasan dan komentar saya tentang video ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada komentar yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang sempurna, dan diberkahi hidupnya. Amin. Oke guys, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya yang tak kalah lebih seru lagi, lebih menarik lagi, dan juga lebih menghibur lagi. Salam NKRI.